Luar biasa epik, pertarungan Boruto melawan Code menjadi hal yang sangat memuaskan di chapter ketiga Boruto 2 Blue Vortex kali ini. Apalagi teknik baru Boruto, yaitu Rasengan Usuhiko, benar-benar memuaskan kita sebagai penikmat. Tanpa berlama-lama lagi, inilah Boruto 2 Blue Vortex. Pada chapter ketiga kali ini, yang menjadi sampul adalah Himawari. Meskipun perannya masih minim, namun pertemuan Hima dengan Boruto menjadi hal yang cukup spesial karena mereka telah berpisah selama 3 tahun. Nah, panel dimulai dari Boruto yang mendekati Code dengan pusaran angin yang terus mengelilinginya, yaitu Rasengan Usuhiko. Code masih mengira-ngira serangan seperti apa yang akan dilakukan oleh Boruto. Dia bergumam dalam hati, apakah ini adalah Kyeru Rasengan? Tidak, itu adalah serangan jarak jauh. Tidak ada gunanya menggunakan itu. Aneh rasanya untuk mendekat dengan penuh percaya diri seperti itu. Kemudian Code membuat tanda cakar di belakang Boruto dan dengan segera menyerangnya dari belakang. Namun, refleks Boruto jauh lebih cepat untuk menghindar. Dan Boruto pun siap melancarkan serangan balasan. Sayangnya, tangan kanan Boruto berhasil ditahan oleh Code. Hal sebaliknya pun terjadi. Serangan Code pun berhasil ditahan dengan pedang milik Boruto. Di sini, Code masih berusaha memprovokasi Boruto kalau serangan Boruto itu merupakan hal yang sia-sia. Tapi dengan tatapan dingin dan dengan penuh percaya diri, Boruto masih mengatakan, sangat mudah untuk membunuhmu, Code. Bahkan sudah setengahnya selesai. Code tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Boruto. Namun perlahan dia tahu tangan kirinya yang menahan serangan Boruto kini juga diselimuti oleh pusaran angin yang sama. Boruto mengatakan, akan kukatakan untuk terakhir kalinya, Code. Ini adalah peringatan yang terakhir. Bawa aku ke tempat Jubi atau kau mati di sini. Code yang mendengar hal itu semakin marah dan mulai menyerang Boruto. Nah, di sini kita bisa melihat betapa menakjubkannya teknik Rasengan Usuhiko milik Boruto. Serangan Code tidak berdampak apapun ke Boruto. Dia seperti menyerang sebuah angin. Ya, Code menembus Boruto begitu saja. Teknik ini mirip sekali dengan teknik Kamui milik Obito. Namun, jika Obito memanfaatkan Jikukan no Jutsu dengan memindahkan sebagian anggota badannya ke dimensi lain, teknik Usuhiko ini tidak memanfaatkan perpindahan dimensi apapun. Boruto tetap berdiri di situ, namun dia menjadi pusaran angin itu sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, Boruto segera melancarkan serangannya ke tubuh Code dan Rasengan Usuhiko pun sepenuhnya aktif. Pusaran angin di tubuh Boruto semakin banyak. Code benar-benar merasakan serangan telak ketika Rasengan tersebut mengoyak perutnya, lalu mengempaskannya ke udara. Dari ekspresi bola mata Code yang seakan-akan hampir lepas, kita bisa menduga betapa kuatnya serangan tersebut. Namun rupanya, Code masih sanggup berdiri dari hantaman serangan itu. Setelah serangan itu, panel berpindah ke Eida, yang rupanya menyaksikan pertarungan tersebut melalui Senrigan miliknya. Ini teknik yang cukup sederhana. Apa bedanya dengan Rasengan biasa? Ucap Eida. Lalu Daemon yang duduk di sampingnya sepertinya mengetahui sesuatu karena dia merasakan apa yang tidak dirasakan oleh Eida. Guncangan tanah ini, apakah ini ulah Boruto? Yah, bukan tanah, melainkan planet. Teknik ini menggunakan rotasi planet. Cukup menarik dengan apa yang dikatakan oleh bocil kematian yang satu ini. Mimin akan membahasnya dalam format short. Dan setelah bertahan berdiri beberapa saat, Code akhirnya merasakan dampak dari serangan tersebut. Sesekali dalam pandangannya, dia melihat pusaran angin yang cukup besar berada di sekitarnya. Tak lama setelah itu, tubuh Code ambruk. Efek dari serangan itu membuatnya semakin kehilangan kendali atas pandangannya. Dan melalui penuturan Boruto, kita menjadi tahu teknik Rasengan Usuhiko memanfaatkan cakra atau energi dari rotasi bumi. Rasengan ini menyerap kekuatan itu dan membuat orang yang terkena serangan itu menerima kerusakan fatal pada otaknya hingga dia pada akhirnya akan mati. Nah, di sini Boruto memberi sebuah opsi pada Code. Kalau saja dia mau memberitahu di mana lokasi Jubi itu berada, Boruto akan mengampuni nyawa Code dengan melepas teknik Rasengan Usuhiko. Belum selesai bernegosiasi, datang Kawaki yang langsung menyerang Boruto. Hal ini dimanfaatkan oleh Code untuk mengeluarkan Sumeaka dari kepalanya, yang membuat konsentrasi Kawaki beralih ke Sumeaka tersebut. Code pun berhasil kabur melalui tanda cakar yang ada pada badan Sumeaka. Nah, di sini akhirnya Kawaki dan Boruto bertemu dan saling berhadapan. Untuk pertama kalinya, Boruto juga melihat perkembangan Himawari yang saat ini telah tumbuh dengan baik. Meskipun hanya sebentar bertemu dengan adiknya, Boruto mensyukuri hal ini dengan mengucap, Alhamdulillah.
Kemudian panel berpindah ke tempat di mana seorang shinobi Konoha yang telah termakan sumeaka menjadi sebuah pohon. Sarada menyelidiki pohon tersebut dan dia menuturkan satu hal yang pasti, dia belum mati, dia masih hidup. Entah yang dimaksud Sarada itu sang shinobi atau sumeaka yang telah menjadi pohon. Kemudian kita kembali lagi ke Kawaki yang menyindir Boruto dengan sebutan anak pungut Uchiha. Kampret emang. Karena penampilan Boruto yang kini sangat mirip dengan Sasuke, Kawaki terlihat menantang Boruto untuk berduel. Namun, hal mengejutkan lain terjadi. Dari balik jubah Boruto, sebuah katak kecil menempel di bahunya. Ya, itu merupakan katak milik Kashin Koji yang biasa dia gunakan untuk memata-matai. Kini, terlihat Code telah berada pada dimensi di mana Jubi disembunyikan. Dengan tertatih-tatih, Code berjalan ke kandang Jubi. Luka Code semakin fatal dan di sana kita dapat melihat katak kecil Kashin Koji berhasil menyelinap di badan Code. Ini sangat menarik karena dari sana tentu Boruto kini dapat mengetahui titik koordinasi dari Jubi tersebut. Dan dikonfirmasi kalau Jubi saat ini masih terbelenggu oleh Code dan dia terus berusaha menciptakan pasukan sumeaka dari potongan badan Jubi. Hal yang sedikit terlewatkan adalah Bug yang ternyata masih berada pada dimensi tersebut. Rupanya dia telah menjadi pohon sumeaka. Mungkin Bug merupakan korban pertama dari perubahan sumeaka tersebut ke bentuk pohon. Dan panel pun ditutup dengan Boruto yang menunjukkan akan mengaktifkan sebuah jurus lain. Mimin rasa itu merupakan Jikukan no Jutsu yang bisa saja dari karmanya Boruto, atau mungkin teknik pemanggilan terbalik dengan memanfaatkan katak yang menempel di tubuh Code. Ya, review Boruto Tubuh Vortex ketiga ini selesai. Terima kasih untuk yang sudah mendengarnya ya, dan sampai jumpa di konten-konten lain. Ciao.